Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi ini mungkin babak akhir ya, gue akan menceritakan tentang Diego Jota yang meninggal dunia sekitar 5 hari yang lalu, masalah ya, atau 4 hari atau 5 hari yang lalu ya, karena kecelakaan tunggal di Zamora, Spanyol. Jota sudah dimakamkan dan teman akrabnya ya, Ruben Neves menjadi salah satu pembawa peti jenazahnya. Di mana pemakaman dilakukan tertutup. Sebenarnya dilakukan tertutup ya, namun ada aja memang media yang bocor gitu ya. Sebenarnya dilakukan tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat. Keluarga ya keluarga inti dari Jota, kerabat ya teammate-nya dari Liverpool, teammate-nya dari Portugal, dan teman-teman di teman-teman seperjuangannya gitu ya, baik pelatih atau wartawan atau teman-teman di akademinya. Hanya mereka-mereka aja yang datang, sisanya tidak diperkenankan untuk umum sebenarnya pemakamannya gitu ya. Jadi pemakamannya sudah dilakukan. Dan ya, Ronaldo, kapten dari Portugal, memilih untuk tidak datang karena Ronaldo sudah mengungkapkan bahwa dia takut keadaan di sana menjadi chaos ya, karena kehadiran dirinya, atensi dari kehadiran dirinya. Kenapa? Karena Ronaldo adalah orang yang paling berpengaruh di Portugal saat ini. Dia takut orang-orang akan berusaha orang-orang akan berusaha datang untuk melihat Ronaldo. Jadi makanya Ronaldo memilih untuk tidak hadir di pemakaman, namun sudah menelepon keluarga Jota dan menyampaikan belasungkawa secara langsung, which is ini langkah yang sangat dewasa dari Ronaldo gitu ya. Dan langkah luar biasa juga dilakukan oleh Liverpool ya, sebagai klub terakhir seorang Jota, dimana sebenarnya kontrak Jota masih ada 2 tahun. Tetapi karena Jota meninggal dunia, otomatis kontrak Jota sebenarnya terputus. Sebenarnya tuh kontrak Jota otomatis terputus karena meninggalnya Jota. Tetapi ini yang buat gue sangat bangga terhadap klub ini ya. Gue udah ngefans sama Liverpool tuh 20 tahun terakhir, dan menurut gue ini adalah salah satu langkah terbaik yang pernah dilakukan oleh klub gue. Liverpool akan tetap membayar sisa kontrak dari Diego Jota yang menyisakan 2 tahun lagi senilai 14,56 juta pound sterling atau setara 322 miliar rupiah. Itu kan angka yang cukup besar ya sebenarnya. Ya, tapi mungkin untuk ukuran Liverpool ya angka ini ya kecil gitu ya. Beli Wills aja 150 juta gitu ya. Ya angka 14 juta pound saya kecil ya untuk tim sekelas Liverpool. Jadi Liverpool akan membayar sisa 2 tahun kontrak Jota dan akan diberikan kepada keluarga Jota sebagai bentuk dukungan klub terhadap insiden yang terjadi terhadap Jota. Bukan hanya itu. Pihak klub Liverpool juga akan menyantuni anak-anaknya Diego Jota sampai anak-anaknya itu mandiri. Ya, akan menyantuni atau akan menanggung biaya hidup dari anak-anaknya Jota. Maksudnya menanggung biaya hidup tuh bukan yang sekundernya ya, yang primernya aja. Yang pokok ya, kayak kebutuhan sehari-hari, yang pokok, dan pendidikan yang penting ya. Pendidikan gitu ya. Jadi Liverpool akan menanggung kehidupan dari atau menanggung anak-anaknya Jota sampai anak-anaknya ini mandiri. Bisa jadi setelah lulus SMA atau setelah lulus universitas. Jadi nanti tergantung ya, fleksibel gitu. Jadi itu yang akan dilakukan Liverpool. Untuk gue ini luar biasa
mengharukan ya untuk gue, luar biasa mengharukan, dan buat gue makin cinta lagi sama klub ini. Karena benar-benar meskipun orangnya sudah tidak ada, tapi seluruh keluarga dari mendiang Jota itu dianggap keluarga sama Liverpool. Ya, padahal Jota itu sebenarnya tidak terlalu lama loh di Liverpool. Jota itu kan datang 2020, meninggal 2025, kan berarti 5 tahun sebenarnya. Cuma 5 tahun aja Jota ada di Liverpool, tetapi klub ini benar-benar sepeduli itu terhadap tragedi yang memang ya bisa gue bilang ya, tragedi ini mungkin tragedi langka yang dialami oleh klub ini. Karena sekali lagi, selama 20 tahun gue menjadi fans Liverpool, tidak pernah sekalipun pemain Liverpool itu wafat gitu ya. Tidak pernah sekalipun. Ya. Ada pemain Liverpool yang meninggal, itu belum pernah terjadi. Dan mungkin ini memang kejadian langka yang membuat Liverpool pun mungkin shock ya. Shock dan akhirnya berbesar hati untuk melakukan ini. Ditambah gini, yang menyarankan Jota, ya gue mungkin bisa paham kenapa akhirnya pihak klub itu sangat peduli dengan keluarga Jota. Karena yang menyarankan untuk merekrut Jota itu adalah Michael Edwards, di mana Michael Edwards itu adalah CEO dari FSG. Jadi yang menyarankan Jurgen Klopp di saat itu untuk merekrut Diogo Jota adalah CEO-nya sendiri. Makanya kenapa CEO-nya sangat peduli dengan Jota. Karena memang CEO-nya sendiri cinta dengan pemain ini. Ya, sangat sayang dengan pemain ini gitu ya. Karena dulu, ya ini gue terbuka aja ya. Dulu di tahun 2020 sebenarnya Liverpool itu ingin merekrut Timo Werner. Kayak yang saat itu masih bagus ya. Timo Werner waktu itu masih bagus-bagusnya. Waktu itu ingin merekrut Timo Werner, kan akhirnya ke Chelsea ya Timo Werner ya. Waktu itu ingin Werner sebenarnya Liverpool itu. Cuman akhirnya deadlock. Ya tahu sendiri ya, di era Klopp kan FSG sangat pelit ya. Dan akhirnya FSG menyarankan untuk merekrut Diogo Jota yang lebih murah dari Werner, lebih murah. Tapi yang gue heran ya, direkrutnya 40 juta tapi yang katanya lebih murah ya. Jota direkrut dari Wolves ke Liverpool itu sekitar 40 juta pounds. Itu angka yang lumayan besar sebenarnya gitu ya. Tetapi akhirnya Jota mampu membuktikan diri ya, bahwa dia memang solusi yang tepat untuk meneruskan kejayaan dari era Salah, Mane, Firmino dan Origi mungkin ya. Dan Origi gitu ya. Dimana kan sebelumnya Liverpool itu kan juara UCL dan juara Liga Inggris sebelum Jota datang kan. Dan Jota datang itu memang kurang bisa diteruskan, tetapi form dari Liverpool itu tidak turun karena kehadiran Jota. Jadi ini keputusan yang sangat baik dari CEO FSG. Dan ya makanya gue bisa apa ya, bisa mengerti gitu ya, bahwa CEO FSG pasti sangat kehilangan dengan meninggalnya Diogo Jota, karena ini adalah pemain kesayangan dari CEO-nya juga. Jadi sekali lagi rest in peace untuk Diogo Jota. Ini hal yang tidak pernah terbayangkan mungkin di kehidupan gue juga, bahwa tim favorit gue akan kehilangan pemain dengan cara yang sangat tragis seperti ini gitu ya. Dan gue sampai nanti mungkin akan tetap tribute to Jota, dan mungkin di musim 25-26 ini akan full, Liverpool mungkin akan full tribute untuk Jota ya satu musim ini. Dan gue harapkan 2026 Portugal juara Piala Dunia ya. Karena selain untuk Ronaldo yang ini merupakan Piala Dunia terakhirnya, udah pasti ini Piala Dunia terakhirnya, dia udah bilang sendiri. Ini juga akan jadi tribut untuk Jota sendiri. Ya, jadi gue bener-bener sekarang 100% full support untuk Portugal juara Piala Dunia. Karena banyak sekali tribut yang akan dilakukan oleh Portugal kalau Portugal juara Piala Dunia. Gitu ya, dan mungkin dunia pun akan mendukung Portugal dengan segala hal menyakitkan yang sedang terjadi di
di habitatnya Portugal saat ini gitu ya. Oke.